Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat donat dengan taburan gula halus yang super mudah, bahan-bahannya ekonomis dan cocok banget untuk dijadikan ide usaha di bidang kuliner. Untuk toppingnya tidak harus menggunakan gula donat, jika ingin diganti meses ataupun glaze juga oke banget. Di video ini saya ingin menekankan metode pembuatan donat yang sederhana meskipun tanpa menggunakan mixer, tanpa menguleni, tanpa kentang, hanya menggunakan terigu protein rendah dijamin tetap empuk, mengembang, dan tahan hingga 4 harian. Teksturnya pun so fluffy dan ringan banget. Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai tanpa skip untuk mengetahui cara pembuatannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris semakin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama, siapkan 150 ml air dengan suhu hangat kuku, kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir, lalu aduk hingga larut. Setelah larut seperti ini, selanjutnya masukkan 2 sendok teh ragi instan. Di sini saya pakai merek Permipan. Kemudian aduk-aduk sebentar hingga larut. Tutupi dengan serbet bersih. Dan tunggu hingga 5 menitan untuk memastikan ragi berbuih, pertanda masih aktif dan siap untuk digunakan. Selagi menunggu, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh SP, 3 sendok makan margarin, 3 sendok makan susu bubuk merek bebas. Di video ini saya pakai susu bubuk Denko. Dan selanjutnya 1 sendok teh baking powder. Kemudian aduk-aduk adonan dengan menggunakan whisk selama kurang lebih 5 menitan hingga semua bahan tercampur merata dan berwarna kuning pucat. Nah, kurang lebih teksturnya menjadi seperti ini. Setelah itu, masukkan 30 sendok makan terigu protein rendah ke dalam adonan dengan diayak secara bertahap. Takarannya tidak terlalu menggunung, tapi tetap penuh begitu ya. Di video ini saya menggunakan terigu kunci biru. Ini terigunya saya tuangkan setengah bagian dulu, lalu aduk menggunakan centong nasi selama kurang lebih 3 menitan hingga tekstur adonan menjadi berbulir. Nah, ini raginya telah berbuih, tandanya aktif dan siap untuk digunakan. Jika tidak berbuih, tandanya ragi telah mati, sebaiknya ganti dengan ragi yang baru. Ini kita tuangkan ke dalam adonan. Selanjutnya, aduk-aduk adonan kembali menggunakan centong nasi dengan posisi punggung centong ditekan-tekankan ke dalam adonan, menggunakan gerakan memutar agar merata hingga tekstur adonan menjadi lembut. Sesekali tuang terigu secara bertahap, lalu aduk-aduk kembali sebentar saja. Untuk memastikan adonan telah tercampur merata, di sini saya aduk-aduk sebentar menggunakan tangan bersih. Jangan lupa tuangkan sisa terigu seluruhnya, lalu ratakan. Lalu kepalkan adonan, tutupi adonan dengan menggunakan serbet bersih. Istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini 1 jam telah berlalu, adonan menjadi mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya saya tinju-tinju adonan untuk membuang angin yang terperangkap di dalam adonan. Dapat kita lihat teksturnya menjadi lebih lembut daripada sebelumnya. Lalu, bagi adonan menjadi 17 bagian sama rata, saya menggunakan dough 50 gram per bagian. Ini ada sisa 1 bagian seberat 30 gram. Jika tanpa timbangan, teman-teman bisa membaginya menjadi 2 terlebih dahulu.
Lalu bagi lagi sama rata hingga sebanyak dough yang diinginkan. Lalu kita pipihkan dan rounding atau bulat-bulatkan adonannya. Pastikan posisi adonan yang telah di rounding pertama hingga terakhir disusun secara urut agar kita dapat mengetahui adonan mana yang telah mengembang terlebih dahulu. Sebab timing untuk istirahat adonan juga akan mempengaruhi hasil akhir nantinya. Tuh ya, ketika dipipihkan seperti ini, kelihatan teksturnya lembut banget, meskipun tanpa menggunakan mixer dan tanpa capek menguleni. Jika semua adonan telah dipipihkan dan di rounding, selanjutnya ambil satu bagian dough. Di sini saya ambil dough dari pertama kali saya rounding tadi. Kemudian pipihkan dough perlahan saja. Jangan terlalu ditekan keras karena akan menyebabkan tekstur donat menjadi susah mekar ketika digoreng nantinya. Di sini saya tekan menggunakan scraper pelan-pelan, lalu saya rapikan bentuknya. Oh ya teman-teman, boleh melubangi tengah donat menggunakan jari telunjuk. Tapi di sini saya gunakan sweet buttercream. Pokoknya gunakan alat seadanya, tidak apa-apa ya. Jika teman-teman memiliki cetakan donat, dipakai juga oke banget loh. Lakukan berulang dengan cara yang sama hingga semua adonan selesai dicetak. Untuk alas donatnya, ketika dipipihkan, saya menggunakan kertas nasi yang saya gunting seperti di video ini. Nah, hasil donatnya rapikan teman-teman. Ya, meskipun hanya dengan menggunakan alat seadanya, teman-teman dapat membuat donat dengan mudah dan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan dengan keuntungan yang berlimpah ruah. Sebab kita dapat menghemat listrik tanpa menggunakan mixer dan juga mengurangi biaya modal untuk kentangnya. Jika sudah selesai dicetak, istirahatkan 15 menitan agar adonan rileks. Setelah itu, saatnya kita menggoreng donatnya. Setelah 15 menit berlalu, tuh ya, tekstur adonannya menjadi semakin lembut dan mengembang. Di sini saya mulai dengan adonan yang pertama kali saya cetak ya. Sedangkan untuk adonan di loyang satunya menunggu dulu hingga semua dough di loyang pertama selesai digoreng. Saya menggunakan api kompor sangat kecil. Jika suhu minyak dirasa sudah agak hangat, saya langsung masukkan adonan dough donat ke dalam teflon. Jangan dibolak-balik ya teman-teman. Usahakan hanya satu kali balik adonan saja agar tekstur adonannya tetap kering dan tidak menyerap banyak minyak. Jika adonan donat dirasa sudah matang, segera tiriskan dan goreng kembali adonan yang menunggu. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, di sini ada tips dari saya. Jika dirasa suhu minyak terlalu panas, teman-teman bisa matikan dulu api kompornya, lalu masukkan adonan ke dalam penggorengan. Tunggu sekitar 1 menitan, lalu nyalakan kembali api kompor dengan tekanan sangat kecil. Begitu ya teman-teman. Tara, donatnya sudah selesai digoreng semua. Ini saya istirahatkan sebentar agar suhu panasnya hilang ya teman-teman. Sebab jika donat yang masih panas kita taburi gula halus akan meleleh gulanya dan lengket. Begitu pula jika mau diolesi margarin dan meses, tetap harus menunggu suhu panasnya hilang terlebih dahulu. Untuk mengecek tekstur donat yang sudah matang, ini saya coba bagi dua untuk adonan sisa dengan berat 30 gram tadi. Tekstur dalamnya kelihatan berongga dan lembut banget kan, seperti roti yang di oven. Ketika saya coba untuk rasanya, ini benar-benar nggak bikin seret, aroma margarinnya wangi banget. Tekstur dalamnya selembut itu loh teman-teman, meskipun luarnya tampak crispy. Setelah suhu panasnya hilang, lalu kita guling-gulingkan donatnya ke dalam taburan gula dingin atau gula donat. Teman-teman dapat membelinya di toko bahan kue. Lakukan hingga semua donat selesai diberi taburan gula dingin. Tara, donat gula halusnya sudah jadi ya teman-teman. Ini ukurannya termasuk jumbo.
Jika ingin donat yang lebih kecil, berat dough di awal bisa menggunakan takaran 35 gram atau 40 gram ya. Tentu hasilnya akan menjadi lebih banyak lagi. Ketika saya coba tekan-tekan seperti ini, kelihatan kan kalau donatnya semenul-menul itu loh. Wah, yakin nih nggak mau nyoba bikin di rumah. Yuk moms, bikin donat untuk camilan si kecil. Untuk isian snack box pun juga oke banget ya. Dijamin ini mantap dan terbaik. Ini bisa tahan hingga 4 harian tetap empuk dan lembut banget loh. Oke teman-teman, saya rasa cukup segini dulu untuk kupas tuntas resep kali ini. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Happy trying at home. Bye-bye.